Rahayu, rahayu, sedulurku semua. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk kembali merenung, kembali kepada ajaran leluhur kita yang sering dilupakan. Ajaran yang halus, mendalam, tapi sering kita anggap sepele. Padahal kalau kita pahami, hidup ini akan jauh lebih tenang, lebih damai, dan jauh dari kesalahpahaman. Saya mau bicara tentang Trisula Weda. Mungkin ada yang berpikir, loh, bukankah itu istilah asing India? Tenang dulu, Le. Orang Jawa itu jangan terburu-buru menyalahkan. Dalam ajaran leluhur kita, Trisula Weda bukan soal senjata, bukan soal ritual, apalagi soal perang. Trisula Weda itu simbol, simbol yang dalam maknanya. Simbol 3 ujung tajam bukan untuk melukai orang lain, tapi untuk mengasah pikiran, hati, dan tindakan kita sendiri. Leluhur kita mengajarkan, kalau kita ingin hidup selaras dengan Gusti yang Maha Welas dan Maha Asih, kita harus paham makna Trisula Weda ini. Kenapa disebut Trisula? Karena hidup ini seperti samudra, penuh ombak, penuh badai. Kalau kita tidak punya pedoman, tidak punya pegangan, kita akan hanyut. Kita akan terseret arus dunia yang kadang menipu. Nah, Trisula Weda itu, pegangan itu. Ia ibarat kompas batin yang memberi arah supaya kita tidak tersesat. Apa maknanya? Leluhur kita mengajarkan bahwa Trisula Weda punya 3 inti kehidupan. 3 ujungnya melambangkan rasa, niat, laku. 3 ini yang harus kita satukan. Bukan sekadar kita tahu, tapi kita jalani. Bayangkan saja, Trisula itu bukan untuk menusuk orang lain, tapi untuk menusuk hawa nafsu, keserakahan, dan kesombongan yang bersarang di dalam diri kita. Kita ini sering salah kaprah, mengira kesaktian itu bisa mengalahkan orang lain. Tidak, Le. Kesaktian sejati adalah mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Saya mau tanya, sekarang ini Anda sudah menang melawan diri sendiri atau belum? Banyak orang pinter, banyak yang berilmu, tapi kalah oleh nafsunya. Banyak yang punya jabatan, punya kekuasaan, tapi tidak mampu mengendalikan dirinya. Akhirnya apa? Dunia ini jadi ramai oleh pertengkaran, perebutan, saling menjatuhkan. Padahal leluhur kita sudah mengingatkan, sopo menang tanpa ngasorake iku sejati satrio. Siapa yang menang tanpa merendahkan orang lain, dialah kesatria sejati. Ingat ini baik-baik. Trisula Weda punya 3 inti, rasa, niat, dan laku. Kalau rasa kita halus, kita akan peka. Kita akan merasakan sakitnya orang lain. Kita tidak akan mudah menyakiti. Kalau niat kita lurus, kita tidak akan menipu, tidak akan mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Kalau laku kita selaras, kita tidak hanya pandai bicara, tapi juga melakukan apa yang kita ucapkan. 3 hal ini harus menyatu. Inilah jalan menuju keselarasan hidup. Ini bukan perkara agama, bukan perkara suku. Ini perkara kesadaran sejati. Gusti yang Maha Asih tidak melihat agamamu, tapi melihat lakumu. Sekarang saya tanya lagi, apakah hidupmu sudah selaras dengan Trisula Weda? Sedulurku, kita mulai dari yang pertama, rasa. Apa itu rasa? Leluhur kita bilang, urip iki ojo mung nganggo pikir nanging nganggo rasa. Hidup itu jangan hanya pakai pikiran, tapi juga rasa. Pikiran itu kadang licik, bisa mencari alasan untuk membenarkan kesalahan. Tapi rasa itu jujur.
Kalau rasa kita halus, kita bisa merasakan sedihnya orang lain. Kita bisa ikut prihatin kalau tetangga sedang kesusahan. Kita tidak gampang tertawa di atas penderitaan orang lain. Sekarang saya tanya, berapa banyak orang di zaman ini yang mati rasa? Banyak yang sibuk dengan HP, sibuk dengan update status, tapi tidak peduli ketika tetangganya sakit dan tidak makan. Lah terus kalau sudah begitu, apakah kita masih manusia atau sudah jadi wong sing ilang rasane? Sekarang yang kedua, niat. Apa gunanya kita punya ilmu banyak, punya jabatan tinggi, kalau niatnya tidak lurus? Leluhur kita mengingatkan, becike titik olo ketoro. Artinya, yang baik akan terlihat, yang buruk akan terbongkar. Kalau niatmu jelek, walaupun kamu sembunyikan, suatu saat akan ketahuan juga. Contoh gampang, banyak pejabat kelihatan sopan di depan kamera. Tapi niatnya mencuri uang rakyat, lah apa jadinya? Akhirnya ketahuan juga dan malu seumur hidup. Niat ini penting karena niat adalah pangkal dari laku. Kalau niat kita untuk kebaikan, Gusti akan membuka jalan. Kalau niat kita untuk keburukan, Gusti juga akan memberi pelajaran. Jadi sebelum kita melangkah, tanyakan dulu pada diri sendiri, apa niatku? Sekarang yang ketiga, laku. Ini yang paling berat. Banyak orang pandai bicara, pintar memberi nasihat, tapi tindakannya nol besar. Padahal leluhur kita bilang, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artine jangan banyak menuntut, tapi banyak berbuat. Kalau kita cuma bisa ngomong tapi tidak mau bergerak, itu sama saja seperti pohon yang tidak berbuah, cuma jadi hiasan. Jadi Trisula Weda mengajarkan keseimbangan. Rasamu harus hidup, niatmu harus bersih, lakumu harus nyata. 3 hal ini bukan teori kosong, ini ajaran yang membumi. Tidak seperti sebagian ajaran asing yang kadang terlalu rumit, penuh mitos yang tidak masuk akal. Leluhur kita mengajarkan dengan sederhana, tapi dalam makna nih. Coba bandingkan. Ada ajaran yang bilang kalau mau bahagia harus menunggu dunia lain, harus mati dulu. Loh, kalau begitu untuk apa Gusti menciptakan dunia ini kalau kita tidak boleh bahagia di sini? Ajaran leluhur kita beda. Urip iku mung mampir ngombe, dadi kudu migunani sakdurunge bali. Hidup ini hanya mampir minum, maka harus bermanfaat sebelum kembali. Sekarang saya mau tanya lagi, apakah kita sudah memakai Trisula Weda ini setiap hari? Atau kita masih sibuk mengejar gengsi, sibuk menonjolkan diri, padahal hati kosong, niat kotor, dan laku hanya untuk pencitraan? Sedulurku, hidup ini sederhana kalau kita paham, tapi menjadi rumit kalau kita salah jalani. Sedulurku, sekarang kita lihat kenyataan hidup kita hari ini. Banyak orang yang sibuk mengejar dunia, mengejar gengsi, sampai lupa siapa dirinya. Ada orang yang kalau dipotret sama mobil mewah, wajahnya langsung berseri-seri. Tapi kalau disuruh nengok tetangga yang sakit, pura-pura nggak lihat. Kenapa bisa begitu? Karena rasanya sudah mati. Ingat Trisula Weda dimulai dari rasa. Kalau rasa kita sudah mati, hidup ini kosong. Lawang sekarang ini banyak orang lebih peduli sama like daripada doa. Betul tidak? Kalau posting foto dapat 1000 like, senangnya luar biasa. Tapi kalau tetangganya nggak punya beras, pura-pura nggak tahu. Ini contoh nyata, bukan cerita bohong. Sekarang lihat yang kedua, soal niat. Ada orang yang kelihatannya rajin ibadah, bajunya putih bersih, tasbihnya besar, suaranya merdu kalau mengucap salam. Tapi niatnya bukan karena Gusti, tapi supaya dipuji orang, supaya dianggap alim. Padahal leluhur kita bilang,
Sing nyandang nganggo sandang sing resi nanging ati tetap kumerlun kuwi dururung suci. Artinya yang pakai baju bersih tapi hatinya kotor itu belum suci. Sekarang soal laku. Banyak orang pandai bicara, pandai memberi nasihat di depan kamera, tapi di belakang kamera kelakuannya beda jauh. Lucunya orang seperti ini biasanya suka bilang, jangan sombong, jangan rakus. Tapi begitu ada uang proyek lemak, dia yang paling duluan rebutan. Nah, ini contoh orang yang tidak punya Trisula Weda. Sedulurku, saya mau cerita sedikit. Dulu ada seorang kiai sepuh yang saya temui. Beliau berkata, zaman saiki akeh wong seneng dolanan simbol tapi lali maknane. Artinya banyak orang suka bermain dengan simbol tapi lupa maknanya. Contoh gampang, banyak orang yang bangga memajang Trisula di dinding rumah tapi hatinya penuh iri dan dengki. Apa gunanya Trisula kalau hanya jadi hiasan? Trisula Weda itu bukan benda tapi sikap hidup. Coba kita bandingkan dengan ajaran asing yang sering kita dengar. Ada ajaran yang bilang kalau ingin masuk surga harus membunuh orang yang berbeda keyakinan. Apakah Gusti Maha Asih akan senang kalau kita membunuh ciptaannya? Leluhur kita bilang, ojo dumeh, ojo semeno-meno marang sesami. Artinya jangan merasa paling benar, jangan semenak-menak pada sesama. Mana yang lebih masuk akal? Ajaran yang mengajak damai atau ajaran yang mengajak benci? Pikirkan itu baik-baik. Sekarang lihat kehidupan modern. Banyak orang lebih percaya ramalan di media sosial daripada wejangan leluhur. Contohnya, ada ramalan, kalau kamu lahir Senin, berarti kamu jodoh dengan orang bersio naga. Wah, percaya saja seperti itu. Padahal Gusti yang menentukan, bukan ramalan. Leluhur kita mengajarkan dengan sederhana. Urip iku ojo ngandelake ramalan, nanging lakonono kanthi eling lan waspada. Artinya, hidup itu jangan hanya mengandalkan ramalan, tapi jalani dengan ingat dan waspada. Nah, ini yang membuat saya heran kenapa ajaran leluhur kita yang sederhana, logis, dan penuh welas asih justru ditinggalkan. Padahal ajaran leluhur tidak memaksa, tidak menakut-nakuti, dan tidak menjanjikan hal yang tidak masuk akal. Semua ajaran leluhur Jawa mengajak kita untuk sadar, bukan untuk halu. Makanya saya sering bilang, ojo ngumunan karo ajaran sing aneh-aneh, ojo gampang keminti karo janji-janji kosong. Hidup ini bukan tentang mencari yang wah, tapi tentang mengolah diri supaya selaras dengan Gusti. Sekarang saya mau tanya lagi pada Anda, apakah Anda mau terus hidup dengan ilusi atau mau kembali pada ajaran yang membumi? Sedulurku, setelah kita bicara panjang lebar tentang Trisula Weda, sekarang saya ingin kita duduk tenang sejenak. Rasakan kata-kata ini di hati. Hidup ini memang hanya mampir sebentar. Leluhur kita sudah bilang, urip mung mampir ngombe. Artinya hidup ini hanya sebentar seperti orang singgah minum. Kalau cuma mampir, apa kita mau menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia? Saya ingin Anda mengingat 3 hal ini baik-baik. Rasa, niat, laku. Inilah Trisula Weda. Kalau rasa kita halus, kita tidak akan tega menyakiti. Kalau niat kita bersih, kita tidak akan punya maksud buruk. Kalau laku kita selaras, kita tidak hanya omong besar, tapi kita jalani dengan nyata. Ingat, Trisula Weda bukan benda, bukan jimat, bukan pusaka, jangan salah kaprah. Trisula Weda adalah simbol kesadaran diri. Kalau kita pakai dalam hidup sehari-hari, dunia ini akan lebih damai. Tidak ada yang merasa paling benar, tidak ada yang suka menjatuhkan, tidak ada yang menindas.
Leluhur kita sudah memberi contoh dengan petuahnya. Sopo ngerti rasa, iku ngerti urip. Siapa yang mengerti rasa, dialah yang mengerti hidup. Sekarang lihat kondisi zaman ini. Tanya orang pintar tapi tidak punya rasa. Banyak orang pandai bicara tapi lakunya tidak sesuai. Itulah kenapa dunia ini sering gaduh. Karena manusia lupa mengasah Trisula Wedanya. Maka saya ajak Anda semua, mari kita kembalikan ajaran luhur ini dalam hidup kita. Tidak perlu heboh, tidak perlu ekstrim, cukup dimulai dari diri sendiri. Mulailah dengan rasa yang halus, niat yang bersih, dan laku yang nyata. Sedulurku, jangan minder dengan ajaran leluhur kita. Jangan sampai kita lebih percaya pada budaya asing yang seringkali hanya ilusi. Ajaran Jawa itu nyata, membumi, dan penuh logika. Tidak mengajak kita untuk halu, tidak menakut-nakuti dengan janji yang tidak jelas, tapi mengajak kita sadar supaya kita selaras dengan Gusti. Karena sejatinya Gusti itu Maha Asih. Ia tidak melihat suku, tidak melihat simbol, tapi melihat hati dan perbuatan kita. Sekarang saya ingin titip pesan kecil. Kalau Anda merasa wejangan ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri. Bagikan kepada sedulurmu supaya lebih banyak orang yang paham dan tidak salah jalan. Klik tombol like supaya saya tahu Anda mendukung nilai-nilai luhur ini. Tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan ujangan berikutnya. Dan kalau Anda ingin memberi dukungan lebih, silakan gunakan fitur Super Thanks supaya kita bisa terus melestarikan ajaran luhur Nusantara ini bersama-sama. Sedulurku, mari kita tutup dengan doa dalam hati. Semoga kita selalu diberi rasa yang halus, niat yang bersih, dan laku yang selaras. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi apresiasi dalam kita belajar. Sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang bisa kita harus hindari. Dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita dengan Subosito Jawa dari pembabaran Primbon Jawa, hasil waris nenek moyang Jawa kita. Semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya. Dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rizki rejeki serta sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Salam rahayu bagas kewarasan kawilujengan buat kita semuanya. Akhir wassalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan Primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton Primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.